Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya, dan di mana para KPM itu juga untuk sekarang ini sudah banyak yang menerima bansos, dan ada banyak pula yang belum menerima bansos ya untuk tahap 4, baik PPNT, PKH maupun PLT keserannya ya. Begitu pula beras dan minyaknya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, kita langsung lanjut saja ya di sini ya. Ini ada laporan baru 2 hari yang lalu ya. Kumpulan hari ini banyak yang disuruh graduasi mandiri buat KPM yang sudah 5 tahun ya. Surat pernyataan graduasi mandiri. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk graduasi mandiri dan ini apa tulisannya? Kepesertaan program Keluarga Harapan PKH Bantuan Sosial karena satu, kondisi ekonomi keluarga saya saat ini sudah lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Nah, ini contoh kalau ini bisa dibilang ya surat pengunduran diri kayak gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, saya memiliki usaha pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghasilan keluarga. Saya siap dan sanggup melepaskan kepesertaan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini jadi untuk sekarang ini karena sekarang ada pendataan yang baru ya. Jadi banyak pula yang sekarang dibagikan surat-surat yang bermaterai seperti ini ya. Bisa dibilang ya surat pengunduran diri kayak gitu kan ya. Karena nanti di tembok-temboknya juga akan ditempeli stiker keluarga miskin ya. Jadi sesegera mungkin buat yang merasa dirinya kaya raya ya kan, ya bisa dibilang nggak kaya raya juga ya. Orang yang mampu kayak gitu kan ya, orang yang mampu itu disuruh untuk mengundurkan diri ya. Kalau memang tidak ingin rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin kayak gitu kan ya. Nah, ini suratnya seperti ini ya kan. Karena di luar sana itu juga banyak orang yang termasuk ke dalam kriteria orang yang miskin, lansia, yatim piatu, orang yang susah cari makan ya kan. Orang yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, terus orang yang sekarang masih sulit cari kerjaan, itu bahkan banyak dari mereka yang sampai sekarang tidak mendapatkan bansos atau bahkan tidak terdaftar sebagai penerima bansos ya kan. Jadi kita doakan saja untuk akhir tahun ini semoga di pembaruan data yang sekarang sedang terjadi itu bansosnya bisa tepat sasaran dan bisa sesegera mungkin untuk dicairkan supaya orang-orang yang tergolong kategori keluarga lansia, miskin, yatim piatu kayak gitu kan ya, mereka bisa menerima manfaat dari bansos tersebut. Amin ya robbal alamin. Terus selanjutnya ini baru 23 jam yang lalu ya. Kalau 1 minggu lagi nggak cair cukup dilubangi sedikit buat gantungan kunci pintu, itu saran dari saya. Ini kenapa ini ada orang yang seperti ini ya kan? Ini ada yang bilang seperti ini, seperti tidak mampu untuk bekerja saja, fisik sehat, akal sehat bekerja. Bantuan pemerintah itu jangan dijadikan pedoman untuk tidak bekerja. Dikasih bantuan, nggak sabaran gini nih orang yang susah sukses katanya ya. Nah, ini memang dari kata-katanya tadi itu ya, orang yang nyuruh kartunya dilubangi ya kan, buat gantungan kunci kalau seminggu lagi nggak cair kayak gitu kan ya. Itu ada kemungkinan besar karena kecewa mungkin menunggu bansosnya itu tidak cair kayak gitu kan ya. Ya bisa dibilang belum cair lah, bukan tidak cair lah ya. Jadi buat para KPM yang sudah terdaftar dan sudah memenuhi status kelayakan sebagai penerima, entah itu dari lansia ya kan, kriteria lansia, terus keluarga miskin atau rentan miskin, ya kalian harap bersabar. Kalau memang sudah terdaftar sebagai penerima bansos, kita tinggal tunggu saja waktunya kayak gitu kan ya. Kalau sudah terdaftar ya otomatis dapat kayak gitu loh. Tidak usah ngelakuin seperti ini atau bikin gaduh kayak gitu kan ya. Gak usah lah ya. Ini disuruh ngelubangin kartu KKS kayak gitu kan ya. Ini gak perlu lah ya ngelakuin kayak gini lah ya. Terus selanjutnya ini ada 2 pertanyaan yang akan kita rangkap jadi satu. Ini terkait dengan KKS yang baru ya. Ini ada yang bertanya tentang KKS yang baru ya kan. Mau tanya bunda-bunda KKS baru PPNT udah berapa kali cair? Punya saya baru 2 kali. Kalau PKH-nya udah 3 kali katanya ya. Ini ada yang bilang seperti itu. Coba teman-teman buat yang KKS baru itu sudah berapa kali cair ya? Ini katanya ada yang 3 kali cair untuk PKH-nya katanya ya. Terus PPNT-nya ada yang baru 2 kali cair. Ini ada yang tanya seperti itu ya. Ya silakan dijawab buat para KPM yang punya KKS baru sudah cair berapa kali ya.
kalian yang tahu. Terus selanjutnya ini juga masih terkait dengan KKS yang baru ya, untuk tahap 4. Ini dia bertanya, BPNT tahap 4 KKS baru BNI bulan September udah pada cair belum ya? Ini ada yang bertanya seperti itu. Ini sebenarnya saya bisa menjawab, tetapi gimana ya? Ini jawabannya ada yang sudah cair dan ada pula yang belum cair ya. Ini sayang banget kalau bertanya itu nggak dikasih tahu daerahnya dari mana. Kalau contohnya ya, ada orang yang bertanya, untuk KKS baru Bank BNI tahap 4 BPNT-nya apakah sudah ada yang cair untuk daerah Ciamis contohnya ya, atau daerah Bandung atau daerah Jakarta, Jakarta Pusat kayak gitu kan ya. Nah, itu kan bisa dicari ya kan. Tetapi kalau cuma tanya BPNT tahap 4 untuk KKS baru BNI sudah ada yang cair atau belum kayak gitu kan ya. Ini ya jawabannya ada yang cair, ada pula yang belum kayak gitu loh ya. Jadi saya sarankan buat para teman-teman sekalian kalau bertanya itu yang lengkap ya. Sertakan daerah kalian dari mana supaya nanti ketika kalian bertanya itu jawabannya juga tidak setengah-setengah ya. Kalau pertanyaannya setengah-setengah atau tidak lengkap ya otomatis jawabannya tidak lengkap kayak gitu kan ya. Jadi jawabannya itu lebih bisa dibilang ya agak sedikit kurang jelas atau ngambang kayak gitu loh ya. Dan kalian juga perlu ingat ya, data-data yang tidak sinkron ya kan, itu kan banyak banget ya kan. Karena sekarang kan ada pembaruan data supaya data-data yang tidak sinkron itu diperbaiki kayak gitu loh ya. Jadi buat para KPM yang datanya tidak sinkron, itu ada kemungkinan besar tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Jadi sesegera mungkin kalian lapor ke pendamping kalian masing-masing atau datangi langsung kantor desa atau kelurahan setempat untuk menanyakan apakah data yang kalian gunakan untuk mendaftarkan diri kalian untuk penerima bansos itu sudah sinkron atau belum, yang ada di pusat dengan data yang ada di kalian sendiri kayak gitu kan ya. Kalau belum sinkron ya sesegera mungkin lapor supaya bisa disinkronkan ya. Kalian tidak perlu ngelakuin apa-apa, tinggal lapor saja itu sudah selesai kayak gitu loh ya. Jadi tidak rumit lah ya. Nah, terus data yang tidak mutakhir itu juga sangat mempengaruhi penerima bansos. Contohnya tiba-tiba di KK ya, di KK ada anggota yang meninggal dunia atau pindah tempat atau berubah ini apa statusnya berubah, contohnya sudah menikah kayak gitu kan ya. Itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan karena ini akan sangat mempengaruhi penerimaan bansos. Yang tadinya mungkin layak sebagai penerima bansos, tetapi karena data yang diinput itu tidak mutakhir, ya akibatnya dianggap invalid ya atau tidak sah sebagai penerima bansos. Jadi sayang banget ya, yang tadinya menerima malah jadi tidak menerima bansos. Jadi sesegera mungkin untuk laporan ke pendamping kalian supaya dibetulkan datanya ya. Karena sekarang ada pembaruan data, atau kalau enggak ke pendamping ya langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat supaya diurusi sama petugas yang ada di sana. Jadi kalian tidak perlu melakukan apa-apa, tinggal lapor saja kayak gitu kan ya, itu mudah banget lah ya. Nah, terus kesalahan input data itu juga sangat mempengaruhi penerima bansos. Jadi begini, data yang kalian laporin ke pendamping atau ke ini apa ke kantor desa itu kalian sudah anggap benar semua ya. Maksudnya KK-nya sudah benar, KTP-nya sudah benar ya. Kalian anggap itu sudah memenuhi persyaratan semua. Tetapi karena petugas yang ada di sana itu salah input data ya ke ini apa ke pusat data penerimaan bansos ya. Itu juga bisa menyebabkan para KPM tidak menerima bansos atau bansosnya itu tidak pada cair ya. Karena kesalahan input. Ya mungkin ini kesannya gimana kayak gitu kan ya. Karena gara-gara salah input dari petugas itu bisa menyebabkan para KPM tidak mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Tetapi ini manusiawi karena yang namanya petugas juga manusia, mereka itu bisa lelah ya. Mereka ngurusin KPM banyak ya kan. Kadang ada yang rewel, kadang ada yang nurut ya kan. Jadi ketika kecapean habis itu nginput data ke pusat itu terjadi kesalahan di situ. Nah, itu bisa mempengaruhi penerimaan bansos ya. Jadi seperti itu. Terus buat para KPM yang sekarang dicek terus kayak gitu kan, itu tidak ada saldonya kayak gitu kan, atau tidak ada notifikasi terkait dengan pencairan bansos, itu ada kemungkinan kalian tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Kalau kalian menerima bansos ya, terdaftar sebagai penerima bansos, itu otomatis pas dicek di SIG-NG maupun di aplikasi cek bansos, itu akan muncul sebagai penerima. Kalian akan dapat apa? PPNT, PKH, kayak gitu kan ya.
atau yang lain, bantuan yang lain itu pasti ada. Tetapi kalau tidak ada dan tidak berubah, tidak ada perubahan data, itu ada kemungkinan kalian tidak mendapatkan bansos lagi. Dan solusinya gimana? Ya lagi-lagi kalian harus lapor. Ini gimana? Yang tadinya saya menerima kok tidak menerima, kayak gitu kan ya. Kalian tanyakan langsung ke pendamping kalian masing-masing, karena di setiap daerah itu pendampingnya berbeda-beda ya. Jadi sesegera mungkin kalau punya masalah sekecil apapun ya, yang itu bisa menyebabkan bansos kalian itu tidak cair, ya kalian harus tanyakan langsung ke petugas yang ngurusin kalian sendiri ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini juga ada ya yang laporan seperti ini. PKH sudah cair awal bulan kemarin tapi BPNT belum. Lihat di DataSend status masih cek rekening. Nah ini katanya ada yang bilang untuk PKH-nya itu sudah cair ya awal bulan kemarin. Tetapi pas dicek di DataSend untuk status BPNT-nya itu masih cek rekening. Ya ini saran saya harus bersabar ya. Ini mungkin ada kendala teknis ya. Kalau tidak ada kendala ya otomatis bansosnya itu bisa secepatnya dicairkan. Tetapi kalau ada kendala ya ada kemungkinan bansosnya itu pencairannya agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar ya. Tidak usah panik kayak gitu kan ya. Nggak usah panik ya. Yang penting itu sudah terdaftar sebagai penerima bansos. Dari Desil 1 maupun Desil 4 kayak gitu kan ya. Yang penting itu sudah terdaftar, terus sudah pernah menerima bansos, terus yang sekarang ini statusnya juga masih cek rekening, ya kalian harus bersabar. Nanti juga hasilnya akan muncul ya kan. Jadi tidak usah khawatir ya kalau sudah terdaftar penerima bansos, ya itu otomatis ada kemungkinan besar bisa menerima bansos ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.